Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu mengenal wujud benda. Apa itu wujud benda? Anak-anak, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Nah, benda padat adalah benda yang memiliki ciri-ciri pertama, tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya adalah boneka. Boneka ini memiliki bentuk yang tetap, dalam artian saya pindah ke atas tetap, saya pindah ke sana tetap, saya pindah tempat ke tempat lain tetap, ditaruh di dalam tas tetap, ditaruh di atas meja tetap, dan dibolak-balik pun tetap, tidak berubah-ubah. Jadi benda padat adalah benda yang memiliki ciri-ciri bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah walaupun dipindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu memiliki ciri-ciri satu, bentuknya berubah-ubah dan bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya air minum. Air minum ini di sini berbentuk seperti gelas karena menempati gelas, tetapi ketika saya pindah ke dalam wadah yang kecil, maka bentuknya akan menjadi lebih kecil atau menempati wadah yang lebih kecil yang seperti bentuk tabung ini ya. Kalau ini tadi bentuknya seperti gelas, sekarang berubah menjadi bentuknya tabung. Jadi benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Ya, seperti itu. Kalau nanti saya kasihkan ke dalam cangkir yang lebih gendut atau lebih bentuknya lebih seperti tabung ini, maka dia nanti akan berubah menjadi bentuk, menyesuaikan bentuknya menjadi tabung. Kalau kita rubah lagi ke dalam botol, maka benda cair itu akan berubah bentuknya nanti seperti botol ini. Ya, kita tuang. Nah, bentuknya akan berubah menjadi menyerupai bentuk botol. Kalau ini kita isi penuh, maka akan berbentuk menggelembung dan mencekung. Tetapi kalau boneka tidak bisa, ya, kita masukkan ke dalam cangkir, tidak bisa, ya, tidak bisa melebur menjadi seperti cangkir, ya. Ya, jadi benda cair itu benda yang bentuknya bisa berubah-ubah dan menempati sesuai wadahnya atau bentuknya seperti wadahnya. Bisa seperti gelas, bisa seperti cangkir, bisa seperti botol, tetapi jumlahnya tetap, ya. Ya, tetap. Kalau kita tuangkan 1 liter ya nanti 1 liter, ya. Kalau kita tuangkan ke dalam benda yang kecil ya sesuai dengan jumlah benda kecil, tetapi di sini kan masih sisa, tapi tetap, ya. Nah, berarti masanya tetap, beratnya tetap. Terus kalau benda gas itu benda yang menempati semua ruangan. Seperti ini, apa tadi? Gas dari parfum. Parfum itu sebenarnya kalau belum disemprotkan itu bentuknya cair. Tetapi kalau sudah disemprotkan akan menghilang. Itu berarti berubah menjadi gas. Jadi nanti kalau anak-anak menjawab benda cair, itu kalau mau memilih minyak wangi berarti minyak wangi yang di botol. Kalau minyak wangi di botol berarti cair kalau masih di wadahnya, tetapi kalau sudah disemprotkan sudah berubah menjadi gas.
Contohnya lagi adalah kapur barus. Kapur barus itu kalau masih dalam bentuk bulatan itu padat, tetapi kalau sudah menguap itu menjadi gas. Jadi nanti kalau mau menjawab antara padat dan gas, kalau anak-anak memilih kapur barus berarti kapur barus kapur barus yang masih bulat, kapur barus bulat, atau kapur barus itu bisa menjadi padat. Tetapi kalau kapur barus yang menguap itu berarti sudah menjadi gas. Minyak wangi yang disemprotkan itu gas. Minyak wangi dalam botol berarti cair. Kapur barus yang masih bulatan atau bentuknya ada yang bintang kotak itu ya, itu berarti masih padat. Tetapi kalau anak-anak menjawab kapur barus yang menguap berarti menjadi gas. Contoh lagi biar anak-anak tidak terjebak, yaitu kalau anak-anak menjawab es batu. Es batu yang masih dalam bentuk balok atau kotak itu berarti padat. Es krim yang masih dalam bentuk di dalam kemasan itu padat. Tetapi kalau sudah kena sinar matahari atau diletakkan di udara bebas lama yang sudah lumer, maka dia menjadi cair. Jadi hati-hati ya kalau menjawab, harus memakai embel-embel atau keterangan di selanjutnya. Es krim yang lumer itu berarti cair. Es krim yang telah lama di udara bebas atau yang terkena matahari berarti itu cair karena meleleh. Lilin juga begitu. Lilin ketika menjadi batangan dia padat. Tetapi kalau sudah hidupkan dengan api dan meleleh, ada proses melelehnya. Ketika saat proses melelehnya lilin meleleh itu berarti mencair. Tetapi nanti kalau cairannya itu menjadi kering atau beku, maka dia menjadi padat. Jadi hati-hati ya kalau menjawab dan harus dilogika. Lilin batangan berarti padat. Lilin meleleh berarti cair. Dari lilin meleleh membeku berarti itu padat. Ya, hati-hati. Minyak wangi yang masih di dalam botol berarti cair. Minyak wangi yang sudah disemprotkan berarti gas. Es batu yang masih berbentuk balok berarti padat. Es batu yang sudah terpapar sinar matahari atau udara bebas berarti mencair atau sudah berbentuk cair, ya. Nah, apa saja contoh-contoh bentuk wujud benda padat, cair, dan gas? Nah, anak-anak nanti juga harus hati-hati menjawabnya. Jangan menjawab kalau misalkan anak-anak benda padatnya menjawab kopi, maka kopi bubuk itu berarti padat. Teh celup, dalam artian teh celup itu kalau masih teh kemasan celup berarti itu padat. Tetapi kalau teh sudah dibuat minuman, teh minuman atau teh botol berarti itu sudah cair. Minuman kopi ini berarti sudah cair. Tetapi kalau anak-anak menjawab kopi bubuk berarti padat. Kopi bubuk padat. Kalau kopi minuman itu berarti cair. Tetapi biasanya nanti pertanyaannya itu ada kopi, teh. Berarti kalau ada kopi, teh, susu itu berarti maksudnya cair semua. Tetapi kalau nanti ada kopi bubuk, teh celup kotak atau masih dalam kemasan itu berarti padat. Susu bubuk berarti padat. Susu cair berarti air. Terus bagaimana kalau kita
ketemu dengan foundation seperti ini, apakah ini padat atau cair? Foundation seperti ini kan berbentuk krim ya. Ini termasuk dalam bentuk apa? Cair. Kenapa? Karena ketika kita net-netkan atau kita tekan, itu bisa menempati ruangannya. Tetapi kalau boneka kita tekan-tekan, tidak bisa menempati ruangan ya. Terus apalagi? Terus contohnya lagi itu adalah saus. Saus itu ada yang rancu juga, apakah padat atau cair? Kalau saya, saus itu adalah cair karena bisa menempati botolnya. Karena nanti kalau kita tekan itu tetap seperti wadahnya. Terus kalau kita kocak-kocak itu ya akan menempati ruangannya. Nah, itu kalau whitening atau krim malamnya bapak nyun sewu, krim malamnya ibu atau krim paginya ibu itu termasuk padat atau cair? Ya cair. Lotionnya ibu-ibu itu juga termasuk cair, walaupun bentuknya agak padat-padat seperti ini, kental ya, walaupun kental itu tetap cair. Nah, jadi anak-anak, saya contohkan benda padat di sekitaran kita itu banyak sekali. Ada yang namanya bedak padat, terus ada yang namanya boneka, ini padat, botol padat, tas padat, kotak make up padat, cangkir padat, buku bacaan padat, binder padat, terus ada kacamata padat, terus ada ini padat lilin, terus ada strapless padat, terus ada sendok, terus ada mobil, ada lemari, ada toples, ada gunting, banyak sekali ya benda padat di sekitar kita ya. Terus ada bulu mata, ada karet, ada nanti yang namanya gelas, remason itu padat. Terus ini ada yang namanya blush on juga padat. Terus ada yang namanya eyeshadow itu padat. Terus ada yang namanya ini eyeshadow, ini masih eyeshadow ya, padat ya. Terus ada yang namanya blush on padat ya. Terus ada apalagi, banyak sekali benda padat di sekitar kita. Ada anting, ada gelang, ada cincin, terus ada kalung, ada sepatu, ada kaos kaki, ada baju, ada celana, ada ikat pinggang dan sebagainya. Kemudian yang namanya benda cair itu contohnya adalah Baiklin cair. Di dalamnya ya, maksudnya ya bukan botolnya ya, Baiklin cair gitu ya, pakai cair. Kecap manis atau kecap cair, ini ya, kecap botolan atau sasetan, kecap itu cair. Terus multo cair, nah karena ada multo yang berbentuk bubuk ya sekarang, atau rinso itu ada yang rinso cair, ada yang bubuk. Nah makanya kita harus pakai embel-embel di belakangnya keterangannya, rinso bubuk, rinso cair. Kalau yang cair berarti rinso cair. Terus yang cair ada lagi minyak goreng, ada bensin, ada apa itu namanya, semacam bensin itu pertalit. Terus ada aftur itu adalah minyak bakar atau bahan bakarnya pesawat. Terus ada pertamax, pertalite, ada solar, ada minyak kayu putih, ada minyak tanah, itu termasuk cair. Terus kemudian ada ini pomade
Pomade ini bentuknya kayak krim, tetapi ini masuk cair ya, cair ya. Ini adalah untuk mengubah rambut menjadi bagus ya, seperti ini berarti cair. Lalu yang gas apa contohnya? Yang gas itu adalah udara yang kita hirup ini adalah gas. Kalau kita menghirup udara, ini namanya CO2. Maaf, itu namanya O2 atau oksigen ya. Ini adalah oksigen, yang kita hirup itu oksigen. Tetapi kalau kita keluarkan atau itu namanya CO2 atau karbon dioksida. Apalagi yang berbentuk gas, minyak kayu putih yang disemprotkan atau minyak wangi yang disemprotkan. Kayak ini tadi yang mana ya? Pak Yadi tadi ngeletakkannya di mana? Ya, itu adalah berbentuk, kalau sudah disemprotkan berbentuk gas ya. Tuh, itu namanya gas. Harum, tinggal wanginya saja. Satu ya, minyak wangi yang disemprotkan. Yang kedua, gas alam yang muncul di alam itu ketika di dekat lahar-lahar Gunung Merapi yang sos gitu ya. Yang ketiga, LPG atau gas, kompor gas itu. Tetapi jangan menjawab kompor gas. Kalau menjawab kompor gas berarti kamu menjawab kompornya. Tetapi kalau kamu di depannya gas kompor berarti kamu menjawab gasnya. Hati-hati ya meletakkan kalimatnya. Berarti kalau lebih amannya adalah LPG. Nah, LPG itu aman. Korek gas atau gas korek itu benar, sudah yakin bahwa itu di dalamnya koreknya ada gasnya ya. Kalau kompor gas berarti kompornya. Kalau gas kompor berarti kamu menunjukkan gasnya ya. Kemudian ada korek gas, ada gas alam, terus ada LPG, ada minyak wangi yang disemprotkan, kemudian ada oksigen, ada karbon dioksida. Kalau ada balon terbang, itu balon yang bisa terbang sendiri, wing, itu berarti dalamnya adalah gas juga, namanya helium. Helium, HELIUM, helium ya. Banyak kan gasnya. Terus maaf sekali, ketika kita mengeluarkan suara di belakang kita yang berbunyi bus ya, itu kan ya, maaf lo ya, ini itu juga namanya gas ya. Itu ya, kita membuang gas itu namanya juga gas, maaf sekali. Kemudian untuk pengetahuan saja, kemudian kalau kita melihat kapur barus yang menguap itu akan berubah menjadi gas ya. Kapur barus menguap itu juga gas. Nah begitu ya, anak-anak sudah mengerti ya artinya ya. Benda padat contohnya ada gelas, piring, sendok, garpu, kunci, almari, buku, boneka dan sebagainya. Kalau benda cair bisa saus, kecap, terus ada eyeliner, terus ada maskara, terus ada lotion, ada baking cair, ada minyak goreng, ada bensin, ada pertamax, pertalite, ada solar, ada aftur, ada apalagi kopi minum atau minuman kopi, ada es teh, maksudnya es minum ya yang untuk diminum. Kemudian kalau benda gas itu tadi ya sudah ya, ada karbon dioksida, ada helium, ada oksigen, ada oksigen itu nanti di dalam penulisannya bisa O2, O pangkat 2. Terus kalau karbon dioksida itu penulisannya bisa CO2 atau karbon dioksida CO pangkat 2, kecil ya pangkatnya. Nah, benda gas sudah, benda cair sudah contohnya, dan benda padat sudah. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah sebutkan 10 benda padat, 10 benda cair, dan 5 benda gas. Oke, mengerti ya? Terima kasih.
Saya tunggu tugasnya dan dikirimkan Pak Yadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mentega itu masuk cair atau padat? Cair. Karena apa? Karena ada unsur airnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.